Tata ibadah Gereja Kristen Jawa, Minggu Biasa 9, Minggu 4 Juli 2021, dengan tema ibadah dikuatkan dalam kelemahan. Mari kita sebelum kita masuk dalam ibadah, kita menyiapkan hati kita masuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Cukup? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini adalah Minggu Biasa yang 9 dengan tema ibadah kita adalah dikuatkan dalam kelemahan. Kita akan bersama-sama untuk datang menyembah kepada Tuhan. Dan mari kita masuk ke dalam pelatarannya yang Maha Kudus dengan penuh sukacita. Syukur kepada Allah. Kita angkat pujian bagi nama Tuhan melalui kidung jemaat 3 bait 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam hidup setiap orang tentu memiliki sisi lemah dan sisi yang kuat. Kedua hal ini mesti diakui keberadaannya. Tidak ada satu sisi yang diunggulkan sedangkan sisi yang lain ditutup-tutupi. Jika seseorang menonjolkan sisi kuatnya dengan menutupi sisi kelemahannya, maka ia bisa menjadi angkuh. Sebaliknya, jika seorang hanya menunjukkan sisi lemahnya dan tidak mengakui kekuatannya, maka ia menjadi pribadi yang inferior, mudah mengeluh, mudah kecil hati. Sebagai orang percaya, ada penghayatan bahwa baik dalam kekuatan maupun kelemahan,
Tuhan selalu berkarya di tengah kehidupan manusia. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan, bagi kemuliaan namanya melalui Kidung Jemaat 39, bait 1 dan 3. Ku diberi belas kasihan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, mari kita satukan hati untuk kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Di hari Minggu yang indah ini, kami semua sekeluarga datang ke hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh mengkuduskan hari Minggu ini untuk kami mengkhususkan waktu, tenaga, pikiran kami untuk bersimpu di hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk bersabda kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengurapi kami dengan kuasa firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu. Berkatilah ibadah kami ini. Tuhan Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu tidak membawa kesucian hidup, tetapi kami datang dengan membawa dosa dan kesalahan kami. Karena keterbatasan akal budi kami, bahkan kelemahan iman kami seringkali jatuh ke dalam dosa, baik itu dalam hati pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan kami, dalam kebersamaan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Oh Tuhan, ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami. Perbaruilah dan layakkan kami untuk menghadap ke hadirat-Mu, menerima berkat pembaharuan dari Tuhan, supaya hidup kami boleh senantiasa terus bertumbuh dan boleh berbuah di dalam karya Tuhan.
pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu melingkupi kami semua, supaya kebenaran firman Tuhan memperbaharui kehidupan kami, menguatkan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga Tuhan. Di dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan sabda dari 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjut ayat 9 sampai dengan 10, kemudian Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya Kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Dilanjut dengan pembacaan Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggan pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jalan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka."
Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Setiap manusia itu memiliki sisi kekuatan dan juga memiliki sisi kelemahan. Seperti yang ada pada Raja Daud. Raja Daud dipilih dan diteguhkan sebagai raja ketika masih muda. Anak yang paling kecil, dia hanyalah seorang gembala. Namun, dalam kelemahan dan keterbatasan itu dipakai oleh Tuhan, didukung oleh suku Israel, untuk memimpin bangsa yang besar, bangsa Israel. Bahkan pada ayat yang ke-10 bacaan kita tadi, menyebutkan bahwa kekuasaan Daud semakin lama semakin besar. Dan dia bisa memerintah, memimpin bangsa Israel selama 40 tahun. Bahkan membawa kehidupan bangsa Israel mencapai masa keemasan, masa puncaknya, kejayaannya. Tetapi Daud menganggap, mempercayai bahwa itu semua adalah karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kekuatan, kehebatan dari Daud itu sendiri. Keterbatasan akan kemampuan diri sebenarnya bukanlah penghalang bagi orang percaya dalam menanggapi panggilan Tuhan, perutusan dari Tuhan. Hal ini kita dapat jumpai dalam kisah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus secara duniawi, manusiawi adalah anak si tukang kayu. Bukan orang yang terpandang. Bukan kelompok orang yang pandai. Bukan dari kelompok agamawan. Sehingga orang-orang Nazaret juga tidak bisa menerima karena kelemahan dan status sosial yang rendah itu. Tetapi Yesus dalam menerima panggilan dari Allah Bapa, dia lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan setia dan sungguh-sungguh. Dan Bapa memakainya untuk karya penyelamatan bagi umat manusia. Kekuatan, kehebatan Tuhan Yesus sebagai juru selamat bukanlah datang karena memang manusianya hebat. Tetapi di dalam kelemahan itu Tuhan Allah Bapa memakai kehidupannya untuk karya penyelamatan manusia. Demikian juga dengan para muridnya. Tuhan Yesus memanggil muridnya itu bukan dari kalangan rohaniawan, bukan dari orang Farisi, bukan ahli Taurat.
juga bukan dari pejabat pemerintahan. Tetapi para murid itu justru dari para nelayan. Dari status sosial yang dianggap rendah. Tetapi para murid menerima panggilan itu, menyadari akan keterbatasannya, namun dia menyerahkan semuanya itu untuk dipakai oleh Allah. Tuhanlah yang akan memperlengkapi dan memampukan para murid untuk melakukan tugas panggilannya dalam memberitakan Injil Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua serta saya, bahwa kita punya kelebihan tetapi juga punya kelemahan. Namun janganlah dengan kelemahan yang ada dalam diri kita lalu menghambat, menghalangi, menjadi alasan untuk kita tidak menerima panggilan Tuhan, untuk mewartakan Injil Tuhan, untuk melayani Tuhan di tengah jemaatnya dan juga di tengah masyarakat ini. Tapi mari kita serahkan seluruh keberadaan hidup kita di dalam kelemahan kita dipakai oleh Tuhan Allah. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi, biarlah Tuhan yang memberikan kemampuan, biarlah Tuhan yang membentuk, memakai kehidupan kita untuk terlibat dalam karya Tuhan. Kelemahan ini justru membuat hidup kita memiliki kerendahan hati. Jangan kelemahan kita menjadi hambatan yang membuat kita kemudian menjadi inferior, minder, lalu berkecil hati, tidak memiliki keberanian, tidak memiliki kemauan untuk dipakai oleh Tuhan dalam karya pewartaan Injil Tuhan dan pemeliharaan akan keselamatan anugerah Tuhan ini. Kalau Tuhan memberikan kekuatan, talenta di dalam kehidupan kita, pakailah talenta itu juga di dalam karya Tuhan. Serahkanlah talenta itu di dalam karya Tuhan. Tangan kuasa Tuhan, supaya talenta itu sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan di dalam karyanya di tengah jemaat, di tengah kehidupan masyarakat kita. Bukan talenta itu untuk diri kita sendiri. Bahkan dengan kekuatan kadang orang menjadi sombong, dan itu menjadi hambatan untuk kita melayani Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada kesempatan ini memberikan pengajaran kepada kita, baik di dalam sisi kekuatan maupun sisi kelemahan kita. Marilah kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan, untuk dilengkapi oleh Tuhan, supaya kita menjadi berkat di dalam kehidupan bersama ini. Terlebih kita berada di dalam masa pandemik virus COVID-19 yang saat ini semakin meningkat. Di sini dibutuhkan kedisiplinan dari kita untuk menjaga diri kita dengan baik, supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kita, saudara yang ada di sekitar kita, baik itu keluarga kita, baik itu tetangga kita, teman kita, dan juga saudara kita jemaat Tuhan. Dari hal-hal yang kecil, kita gunakan masker dengan baik dan benar. Kita jaga kesehatan kita, imunitas kita. Kita kuatkan keimanan kita bahwa di dalam Tuhan pasti akan ada kekuatan, ada kemampuan untuk tetap mengasihi, melayani kepada sesama kita.
Janganlah kita kemudian menjadi kecil hati, mengeluh, dan lemah, dan tidak mau untuk terlibat di dalam karya Tuhan. Tetapi juga jangan sampai kita menjadi sombong karena kita memiliki kekuatan di dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang mempersembahkan hidupnya dalam keterbatasan maupun dalam kekuatannya untuk karya Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk ke dalam saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan di dalam hati kita. Saat teduh mulai. Saat teduh cukup. Mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Engkau yang maha kasih, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang menyelamatkan kehidupan manusia, kehidupan dunia ini. Tentu Engkau juga akan membawa kehidupan kami ke dalam kedamaian, kesejahteraan kehidupan bersama. Kami semua bersyukur di tengah pandemik virus COVID-19, Tuhan mengaruniakan kesehatan, kekuatan, kebersamaan kepada kami. Di tengah keluarga kami, juga kebersamaan sebagai jemaat Tuhan di dalam persekutuan ini. Tuhan Bapa Surgawi, perkenankan pada kesempatan yang indah ini kami berdoa, memohon berkat pertolongan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berada dalam kondisi sakit, baik itu karena COVID-19 yang harus menjalani isolasi maupun perawatan secara khusus di rumah sakit. Kiranya tangan kasih Tuhan yang menjamah memberikan kesembuhan, kekuatan, pemulihan. Jangan biarkan saudara kami ini jatuh dalam ketakutan, kegelisahan, kelemahan, dan dikuasai oleh penyakit ini. Tapi berikan semangat, berikan pengharapan bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan. Tuhan Bapa Surgawi, anak-anak kami di dalam masa liburan kiranya juga Tuhan berikan hikmat untuk bisa menjaga diri dengan baik, untuk bisa belajar dengan baik, untuk bisa bermain dengan baik, sehingga kami semua berada di dalam naungan tangan kasih Tuhan. Kami selaku orang tua kiranya Tuhan mampukan untuk menjaga kehidupan keluarga kami, menjaga kehidupan kebersamaan kami, dan juga berikan kami kecukupan akan kebutuhan hidup kami melalui pekerjaan usaha yang kami lakukan bersama. Biarlah semuanya itu menjadi sarana dalam Tuhan memberikan kecukupan pemeliharaan dalam kehidupan kami. Dan pakailah kami ya Tuhan untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang berada di dalam kesusahan, di dalam kesulitan, di dalam kekurangannya. Supaya kami pun bisa menjadikan berkat cinta kasih Tuhan bagi sesama kami. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu dimanapun berada. Kiranya juga pelayanan gerejamu ini Tuhan pakai sebagai sarana dalam Tuhan menguatkan kehidupan bersama kami untuk kami menghadapi kondisi yang sulit ini. Biarlah kami senantiasa dikuatkan dalam pengharapan bahwa Tuhan akan hadir dan menolong. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kami dalam kondisi saat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikan kami kemampuan untuk menyerahkan diri di dalam pertolongan dan rencana Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk para pelayan gerejamu, majelis gerejamu, para pendeta di dalam tugas pelayanannya. Kiranya juga Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesetiaan, sehingga pengabdiannya boleh sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan
untuk karya Tuhan mendatangkan keselamatan, kedamaian kehidupan bersama ini. Demikian juga dengan para pemimpin bangsa dan negara kami, dari pemerintahan pusat sampai ke daerah. Oh Tuhan, di tengah kondisi yang sulit ini Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kerendahan hati dan kesetiaan untuk melayani segenap masyarakat ini. Supaya kami semua sungguh-sungguh merasakan kebersamaan kami sebagai kekuatan untuk menghadapi berbagai macam godaan dan cobaan ini. Jauhkan kami semua dari perbuatan yang tidak baik, terlebih dari yang mementingkan diri kami masing-masing. Bapa Surgawi, tegakkan keadilan di tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Oleh sebab itu, pakailah para penegak hukum untuk menegakkan keadilan di tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan Bapa Surgawi, perkenankan kami menaikkan sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai pernyataan akan pengakuan iman kita, mari kita letakkan telapak tangan kanan kita pada dada kiri atas, serta kita nyatakan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengingat kasih-Nya melalui persembahan yang kita haturkan kepadanya. Firman Tuhan yang mendasari dalam kitab berpersembahan di pagi ini terambil dari Efesus pasal 5 ayat 20 dan 21 yang demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita nyatakan dengan pujian Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2, karena kasih-Nya padaku. Dunia
Mari kita satukan hati dalam doa kami hantarkan. Tuhan Bapa Surgawi, Allah Maha Kasih, Allah sumber hidup dan kehidupan kami, yang kami kenal kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Di pagi yang indah ini firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami dan memberikan pelita bagi langkah kaki kami di dalam kami melalui setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Terlebih di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami merasakan tangan-Mu yang kuat senantiasa memberikan kekuatan menopang setiap langkah kehidupan kami. Tuhan Bapa Surgawi, di pagi yang indah ini Kau juga telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh mempersembahkan syukur kehadirat-Mu. Kami menyadari Tuhan persembahan kami tidak setimbang dengan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Meski kecil kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga persembahan kami boleh menjadi sarana untuk memperluas kerajaan-Mu dan boleh mencukupkan kebutuhan jemaat-Mu di tempat ini. Adalah kami Tuhan di lain waktu, di lain kesempatan, kami boleh mempersembahkan yang terbaik sesuai dengan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kiranya kami juga boleh mempersembahkan jiwa raga kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan bagi Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Berikan hikmat-Mu, siapa yang dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyadari Tuhan dalam kami berpersembahan banyak dosa dan kesalahan. Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami. Sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun setiap langkah kehidupan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah pengutusan dan berkat Tuhan. Saudara, rayakanlah setiap perjumpaan dengan Kristus dalam kehidupan saudara. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan memberlakukan kasih di tengah dunia. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, sumber kehidupan, kini dan selamanya. Undurlah dari ibadah ini dengan penuh sukacita dan semangat. Kita wujud nyatakan di dalam kekuatan dan kelemahan kita, karya Tuhan akan memakai kehidupan ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.